Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel vlog Ma'rifat Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah aktivitas di Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Al-Hasani, asuhan dari Bapak Kiai Haji Imam Bukhari. Pondok ini adalah sebagai kepontren yang memproduksi kopi bigla, di mana kopi bigla adalah salah satu hasil produksi kepontren Ihya'us Sunnah yang sudah memiliki pangsa pasar secara nasional, bahkan masuk di kancah internasional dengan pemasaran menggunakan multi level pada tahap awal, yang pada akhirnya bigla ini masuk di ranah pasar tradisional dengan berbagai macam merek. Nah, kali ini jalan-jalan di Pondok Pesantren Ihya'us Sunnah Al-Hasani ini sedang dilakukan sebuah aktivitas, yaitu pembuatan film dokumenter. Sebuah film yang nantinya film pendek ini ya, film pendek dokumenter. Saya sebut film pendek dokumenter karena di bawah 30 menit gitu. Di dalam pembuatan film ini menggunakan talent-talent daripada santri yang ada. Nah, santri yang ada itu bagaimana diedukasi cara berhadapan dengan kamera. Ternyata anak-anak di pinggir gunung, anak-anak santri yang notabene itu jauh dari keramaian, jauh dari pendidikan modern. Ternyata di sini anak-anak dengan mudah berakting, dengan mudah menyesuaikan adaptasi dengan kamera, bahkan dengan riangnya. Nah, begitu riangnya ini pada saat syuting di masjid ya, pada saat syuting di masjid melakukan kegiatan. Nah, ini anak-anak begitu antusiasnya, para santri yang notabene itu masih sekolah SD nih ya, SD dan SMP, ini mampu beradaptasi dan mampu diarahkan oleh sang sutradara. Dan kebetulan sutradaranya adalah seorang milenial yang dari Malang. Dari Malang, cukup profesional caranya caranya mengarahkan, cara memberikan sebuah arahan kepada anak. Itu padahal belum kenal ini, langsung seperti sudah akrab, seperti kenal. Nah, sehingga anak-anak menyatu. Ada sebuah edukasi di sini yang perlu dipelajari bersama, bahwa dalam proses pembuatan film berbasis dokumenter khususnya seperti ini yang memanfaatkan masyarakat desa sebagai sumber daya alam dan potensi, tentu membutuhkan sebuah cara-cara dan teknik-teknik tertentu. Nah, yang perlu kita bahas di sini, film dokumenter yang pendek ini akan dibuat lomba nasional sebagai hasil daripada aktivitas yang ada di kepontren. Nah, pondok kepontren ini ada di pucuk gunung, di desa terakhir dari desa Tugusari, yaitu di lereng Argopuro, sebagai pusat produksi kopi bigla. Pondok pesantren ini menjadi terkenal dan karena adanya proses produksi kopi bigla di pucuk gunung itu ada pembuatan kopi bigla, sehingga memiliki daya tarik sendiri. Secara konsep memang pondok ini masih belum saya sebut belum bagus atau belum mewah begitu, tapi masih kelas ala kampung. Tetapi kajian-kajian dan pemikiran-pemikiran yang terdapat di dalamnya sudah mengarah profesionalisme, sudah mengarah pendidikan yang berbasis IT digital, sudah mengarah kepada pembenahan, walaupun masih perlu bantuan banyak, sentuhan-sentuhan seperti pembangunan masjid ini juga belum selesai. Kamar-kamar pondok pesantrennya artinya masih ala kadarnya, sehingga memerlukan sebuah uluran tangan, bantuan-bantuan atau sentuhan-sentuhan lagi. Nah, pondok ini dibiayai dari kepedulian masyarakat sekitar dan juga dari hasil penjualan kopi bigla. Nah, jadi sebuah wacana yang sangat luar biasa, sebuah bukan hanya sekedar untuk
memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi memproduksi kopi Bikla adalah untuk kepentingan kepontren yang di dalamnya itu anak-anak yatim, orang-orang tidak mampu yang diasuh dan dibina dari masyarakat sekitar dan desa sekitar, bahkan dari luar kota juga ada. Nah, proses syuting ini menggunakan kamera-kamera yang sudah canggih ya. Ini banyak di peralatan-peralatannya menggunakan kamera Sony, kita lihat banyak menggunakan Sony. Nah, di dalam tim ini saya juga di belakang tim ini ada 2 kameramen ya. Yang satu melakukan video dokumenter, yang satu itu tim saya melakukan vlogger. Nah, ini hasil video vlogger dari tim, ada 3 tim itu yang menggunakan kamera HP. Ada kamera ya dari tim saya kamera vlogger aja, ada kamera HP, ada menggunakan Fuji dan Nikon yang sederhana ya kelas-kelas untuk vlogger. Nah, ini proses pembelajaran dalam pembuatan film ini begitu mudahnya anak-anak diarahkan. Karena apa? Sudah di awal tadi saya katakan bahwa sang sutradaranya mampu beradaptasi dengan cepat dan anak-anak sehingga menjadi lebih cepat untuk beradaptasi. Sebuah keniscayaan bahwa di pondok ini memiliki potensi daya jual, daya saing, dan daya edukasi dan pendidikannya yang modern. Pondok Ihyaus Sunnah ini layak tampil, layak dikembangkan, dan layak ya dari berbagai hal untuk dimodernisasi, seperti mimpi daripada sang pengasuh Kiai Haji Imam Bukhari memang akan menjadi pondok modern berbasis entrepreneurship yang dimana akan mampu menyajikan berbagai macam keterampilan-keterampilan dari lulusan pondok ini, dan juga mampu menyiapkan diri sebagai santri entrepreneur ketika lulus, karena santri-santrinya ini aktif di dalam kegiatan produksi setelah pada saat waktu-waktu senggang. Tapi bukan untuk anak-anak. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kejadian anak-anak dalam proses pembuatan film dokumenter ini. Kita simak ya.
Di sini terlihat bahwa tidak terlalu susah anak-anak ini dikondisikan dalam proses pembuatan film dokumenter ini. Sehingga sang sutradara dan para kameramen itu dengan mudah melakukan proses penyutingan. Dan begitu juga pada proses-proses yang lain itu juga tidak mudah, juga tidak terlalu susah untuk digerakkan. Nah begitu juga ini di tim lain melakukan aktivitas juga seperti berjalan, seperti sambil ngomong-ngomong, sambil ngobrol-ngobrol. Nah itu lagi di syuting menggunakan kamera dan juga menggunakan mic kondensor. Nah itu di syuting. Sehingga mereka pun bincang-bincangnya menghafalkan tek-teknya dengan begitu mudah. Nah itu mereka berjalan-berjalan ngobrol selayaknya santri mau masuk ke sekolah. Nah itu tim kameramen banyak sekali melakukan aktivitas. Nah ini sang kiainya senyum-senyum saja ya. Inilah sebuah proses di Ihya Usunah. Nah ini menghafalkan naskah dan teks tidak begitu susah. Jadi dikasih penjelasan sekali. Nah dan tidak berulang-ulang proses pembuatan filmnya ini. Proses sehingga kameramen sangat mudah mengambilnya dan mereka juga heran, wah ini di pucuk gunung kok santri-santrinya mudah sekali nih diajak berakting. Nah ini bincang-bincang sekitar mau masuk di pesantren, dengan mudah mereka berakting. Nah di stop lagi. Dan kemudian seakan-akan dua arah dibuat dua arah, nanti ketemu digabung-gabung pada proses pembuatan filmnya. Pada saat santri ini masih selevel SMP ya. Ini ada SMP dan ada SMA-nya juga ya. Ada anak-anak, tapi kebanyakan masih SMP ini. Kebanyakan masih SMP. Yang sebelumnya sebenarnya tidak pernah mendapat pendidikan sebuah edukasi tentang perfilman. Sebelumnya setelah saya tanya sang kiai, tidak pernah memang. Tetapi memiliki talent yang bagus, yang luar biasa, yang perlu dikembangkan. Tentu di sini karena memang sudah diedukasi tentang modernisasi dunia digital, mereka sudah tidak asing lagi dengan di depan kamera sepertinya. Memiliki bakat-bakat karena sudah diterapkan di dalam proses belajar mengajarnya. Nah, begitu juga dalam proses pengambilan gambar. Ini foto bareng dengan Pak Kades ya. Dilakukan dalam berakting membawa sayur dan juga ini direkam dari belakang untuk bagian daripada pembuatan film. Ini juga tidak terlalu susah. Jadi intinya di pondok pesantren ini sudah memiliki skill, sudah memiliki leadership dan sudah diajarkan berbagai keterampilan di samping kitab-kitab agama, kitab kuning. Oke, setelah ini kita akan bincang-bincang dengan sang sutradara Mas Lukman. Saya akan bercerita tentang bagaimana sosok Mas Lukman pembuat film dokumenter ini dari tim kreator Malang. Nah, Mas Lukman ini masih muda, masih anak-anak muda, tetapi sudah S1 dan S2 di bidang dunia perfilman, sehingga tidak asing lagi bagaimana cara mengkondisikan anak-anak dan cara membuat film dokumenter ini. Oke, kita simak bagaimana tanggapan Mas Lukman. Channel Vlog Marifat Bisnis, saya akan ngomong sedikit tentang review. Hari ini saya punya vlog yang cukup menarik, yaitu temanya apa? Temanya adalah OPOP, One Product One Pesantren. Hari ini membuat sejenis film dokumenter mini. Nah, saya akan ngomong pada ahlinya ini. Ahli pembuatan video. Nah, Mas Lukman ya? Mas Lukman, kira-kira dalam pembuatan video ini yang diharapkan itu apa Mas Lukman? Yang dicapai ya? Yang ingin dicapai dari pembuatan video mini ini. Oke, jadi video ini adalah semacam bagian dari curhat kami sebagai seorang filmmaker untuk kita sajikan di luar agar orang tahu bagaimana kerennya hidden game yang ada di Kabupaten Jember. Nah itu sih, kami pengen ngangkat mengenai koperasi atau produk unggulan kopi dari pesantren yang juga lumayan cukup terkenal di sini, sehingga kami punya gagasan agar ini diangkat ke media, terus kemudian juga mendapatkan publikasi yang maksimal, sehingga insya Allah itu nanti akan balik lagi ke pesantren. Terus kira-kira hasil dari video nanti ini endingnya diberikan siapa Mas? Intinya gitu. Iya, jadi kami sebenarnya dari tim dinas
Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Iya. yang ditugaskan untuk membuat feature durasi 3 menit. Iya. Terus kemudian yang nantinya feature ini akan dijadikan satu dengan diikutkannya lomba di channel di Kementerian Pan RB. Oh, jadi untuk lomba ya? Untuk lomba. Wah, luar biasa. Program OPOP Jawa Timur. Nah, terus Mas Lukman sendiri ini apa dari dinas atau dari NGO atau kemitraan? Nah, bagaimana Mas Lukman? Ya. Nah, kami kebetulan kemitraan. Kemitraan Dari ya? Dinas, betul, kami dari Raya Media Kreatif. Raya Media Kreatif. Wah, Betul, kami mantap ya. dari Malang. Ya. Base kami ada di Kota Malang. Di Kota Malang ya? Betul, di Kota Malang. Kami biasa produksi film, iklan, company profile, terus kemudian juga beberapa yang sifatnya produk audiovisual. Jadi sudah profesional bidangnya pasti ya. Alhamdulillah gitu ya. Nah, kira-kira tim yang dibutuhkan di dalamnya itu mungkin ada ahli-ahli yang tentu sebagai tim konten kreator bidang perfilman. Kira-kira tim-tim ahli yang di dalamnya itu harus ahli apa, menguasai apa dan aplikasinya apa. Bocoran sedikit lah. Mas Lukman ya. Jadi kalau di dalam film itu biasanya ada 6 departemen. Ada 6 departemen. Yang pertama manajerial, terus kemudian yang kedua ada penyutradaraan, kemudian ada sinematografi, ada sound, ada artistik dan juga ada post produksi atau editing. Wah, lengkap sekali ya. Betul. Nah, di pembuatan film itu biasanya itu. Cuman kalau untuk membuat feature atau karya audiovisual pendek itu kita yang pasti butuh yang pertama sutradara yang dia akan mengarahkan bagaimana konsep dari keseluruhan cerita yang akan dibangun. Kemudian di situ ada director fotografi atau sinematografer. Sinematografer ya. Dia tugasnya menerjemahkan secara visual. Wah, mantap. Bocoran sedikit jenis kamera. Jenis kamera yang mendukung ke sana tuh Kemudian apa ya? Yang direkomended gitu ya. yang hari ini kami pakai itu dari kebetulan produknya Sony ya. Produk Sony ya. Sony karena memang Tapi ekosistemnya bukan Indo sini ya. Oh enggak. Murni memang pakai Sony ya? Iya, Ya terus ya. ekosistemnya bagus. Kita pakai Sony full frame. Full frame ya? Sensor full frame dengan jenis Alpha 7 2 dan 3. Nah, itu kemudian Yang pakai tipe-tipe terbaru ya. Betul. Ya, tipe terbaru ya. Lumayan moderate lah digunakan di ya. lapangan. Terus software yang digunakan apa? Oke. Di dalam Kalau pembuatan ini. software editing kami pakai yang pertama Adobe Premiere. Ada Premiere ya. Untuk offline editing, kalau Ya. untuk online editing Adobe After Effects. After Effects ya. Betul. Dua itu yang sangat dibutuhkan. Betul, dua hal itu. Atau kombinasi dengan seperti Sony Vegas itu? Oh enggak, jadi kita masih masuk di Adobe Family. Adobe Family. Wah, mantap sekali. Nah, sahabat channel Vlog Maribat Bisnis, perbincangan yang menarik. Nanti ikuti terus di channel Vlog Maribat Bisnis. Nah, terakhir, kalau ingin tahu tentang profil company dari Mas Lukman ini, bisa bermitra, bisa kerja sama. Kayaknya kalau Maribat Bisnis bikin film, bisa kerja sama juga ini. Silakan. Silakan promosi Mas Lukman ya. Monggo silakan hubungi kami di @rayamedia_kreatif atau langsung di Instagram saya @nama_panggung. Nomor WA mungkin company? Oke, boleh nomor WA-nya mungkin di 087 88 147 2539. Oke, terima kasih Mas Lukman. Iya. Sahabat channel Vlog Bisnis, terus ikuti channel Vlog Maribat Bisnis jalan-jalan dalam pembuatan film dokumenter oleh CS Mas Lukman. Mas Lukman CS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.